Halo Aviators, setiap kali sebelum pesawat berangkat, kita sebagai penumpang selalu disajikan peragaan keselamatan. Di antaranya adalah bagaimana menggunakan masker oksigen. Sebenarnya apa sih pentingnya pakai masker oksigen? Ayo kita bahas. Aviators, tekanan udara ini berubah-ubah. Semakin tinggi kita berada atau semakin jauh dari permukaan bumi, itu tekanan udaranya semakin rendah, suhunya semakin rendah, kadar oksigennya juga semakin rendah. Nah, ketika kita berada di dalam pesawat kita ini terbangnya tinggi, kadang-kadang sampai 35.000, 40.000 kaki. Apa yang terjadi kalau tekanan udara di dalam kabin tidak diatur? Tentunya akan sangat tidak nyaman. Tekanan udaranya rendah, oksigennya rendah, suhunya rendah. Maka dari itu, tekanan udara di dalam kabin ini diatur seakan-akan kita selalu berada pada kisaran antara 6.000 sampai 8.000 kaki. Ini adalah untuk kenyamanan kita dan juga untuk menjamin kestabilan pasokan oksigen untuk manusia yang ada di dalam pesawat. Dalam ilustrasi ini bisa dilihat bahwa tekanan udara di luar pesawat itu jauh lebih rendah daripada tekanan udara di dalam pesawat. Di dalam tabel juga bisa dilihat semakin tinggi kita berada, tekanannya semakin rendah dan suhunya semakin rendah. Berikutnya saya akan membahas tentang dekompresi kabin. Dekompresi kabin ini adalah ketika tekanan udara di dalam kabin ini tidak sesuai dengan yang diatur. Dekompresi kabin dapat terjadi karena pertama mungkin pengaturan sistem tekanannya tidak berfungsi baik atau terjadi kebocoran udara sehingga tekanan udara di dalam kabin ini menurun. Dekompresi kabin bisa juga terjadi misalnya jika ada jendela yang terbuka. Ingat kasus Boeing 737 MAX di Amerika yang door plug-nya itu lepas. Itu pasti terjadi dekompresi. Dekompresi bisa terjadi pertama bisa secara bertahap. Ini kalau bahasa kekiniannya karena bocor halus. Tidak terdeteksi, manusianya nggak terasa karena bocornya sedikit-sedikit. Ini dekompresinya bertahap sehingga kita tidak terasa. Ini sangat berbahaya karena tekanan udara dalam kabin ini turunnya perlahan-lahan, tubuh kita beradaptasi, kita tidak merasa, tahu-tahu kita sudah mengalami hipoksia. Nah, untuk mendeteksi dekompresi bertahap ini diperlukan sensor atau pengindra khusus untuk deteksi dini dan membunyikan alarm bahwa terjadi dekompresi bertahap di dalam kabin. Yang kedua adalah dekompresi cepat. Ini ketika ada keretakan atau kebocoran yang besar, tekanan udara di dalam kabin turun secara cepat dalam waktu 1 sampai 10 detik dan biasanya karena kecepatnya perubahan ini, udara di dalam kabin menjadi berkabut, terjadi kondensasi uap air. Dan yang ketiga, ini adalah dekompresi yang mendadak, eksplosif. Ini terjadi dalam hitungan kurang dari 1 detik, biasanya
karena terjadi ledakan, kabin akan berkabut, suhu udara akan turun drastis, dan barang-barang akan berterbangan karena ada angin yang bergerak sangat cepat. Terus ketika sensor pesawat mendeteksi terjadi dekompresi kabin, masker oksigen akan muncul dari kompartemen di atas kita ini turun. Kemudian kita harus segera memakainya agar tidak mengalami hipoksia. Dan selalu pakai masker diri kita sendiri dulu sebelum membantu orang lain. Karena kalau kita sibuk membantu orang lain, kita terkena hipoksia, kita tidak akan bisa apa-apa. Kita akan kehilangan kesadaran. Berikut saya tampilkan juga berapa lama kesadaran kita ini akan bertahan jika tanpa menggunakan masker oksigen. Pada ketinggian 15.000 kaki di atas permukaan laut, kita mungkin masih bisa bertahan sekitar 30 menit. Pada ketinggian 25.000 kaki, kita hanya bisa bertahan antara 3 sampai 5 menit. Pada ketinggian 30.000 kaki, kita hanya mampu bertahan sekitar 1 atau 2 menit. Lebih tinggi lagi, 35.000 kaki, kita hanya mampu bertahan setengah sampai 1 menit maksimal sebelum kita kena hipoksia. Jadi kecepatan memakai masker itu sangat penting bagi keselamatan kita. Jangan tunda-tunda, begitu maskernya turun segera pakai agar kita tidak menderita hipoksia. Nah, ketika pesawat mengalami dekompresi, pilot harus segera menurunkan pesawatnya pada ketinggian 10.000 kaki atau di bawahnya. Ini supaya pasokan oksigen ke dalam kabin ini terjaga. Oksigen dari luar bisa masuk ke dalam ini untuk menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat agar bisa bernafas sebelum kehabisan oksigen. Kenapa? Karena persediaan oksigen di dalam pesawat yang untuk masker itu hanya bertahan kurang lebih 15 menit. Maka dari itu ketika terjadi dekompresi, pesawat akan turun sangat cepat ke ketinggian 10.000 atau ke bawah agar ada pasokan oksigen. Ingat, ketika masker oksigen jatuh dari kompartemen, jangan tunggu terlalu lama, langsung dipakai. Setelah pakai baru kita tolong di sebelah kita. Jangan menolong orang lain dulu, kemudian kitanya yang mengalami hipoksia. Demikian, semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.